Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalian di kelas 11 kita masuk di pembahasan yang tema ke-9, yaitu dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Nama saya Harun Rashid, pengajar di SMK Negeri 2 Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Baik, kita mulai. Tema kita adalah dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan dan harus dimiliki setelah pembelajaran ini dituntaskan. Yang pertama dari sisi spiritualitas, yaitu nanti siswa memiliki keyakinan bahwa dakwah Islam dengan cara damai itu dilakukan di Nusantara, di Indonesia ini, dan diterima masyarakat secara baik, secara kompetensi sikap sosialnya adalah menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi sikap spiritual dan sosial. Yang selanjutnya adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan di Nusantara, karena dulu itu belum ada Indonesia ya. Dan selanjutnya kompetensi psikomotornya atau keterampilannya adalah peserta didik mampu menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh pendakwah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita menanjak ke pelajaran lebih jauh, seharusnya kita menonton, karena kita tidak menyediakan video di dalam slide video ini, maka kita lanjut saja. Kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan, yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, yakni kira-kira pada abad ke-8 Masehi ya. Di abad pertama Hijriah itu Islam sudah hadir di Nusantara. Para ahli sejarawan dan budayawan itu menyimpulkan ada dua jalur masuk Islam ke Nusantara ini. Yang pertama jalur utara dan kedua jalur selatan. Jalur utara itu dengan rute Arab Saudi, itu Mekah Madinah dulu namanya Haramain ya. Lalu masuk ke Damaskus, masuk ke Baghdad, dari Baghdad ke Gujarat, pantai barat India, lalu singgah di Sri Lanka hingga ke Nusantara.
Nah, selanjutnya juga jalur selatan dengan rute dari Haramain, Mekah dan Madinah, lalu ke Yaman, lalu ke Gujarat, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Daerah Aceh dan Medan kalau sekarang itu ya. Kemudian menyebar ke berbagai pulau Nusantara, yaitu wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Ini faktor pendorong pusatnya Islam di Nusantara. Yang pertama adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah. Ini dari ajaran Islam untuk berdakwah, khususnya para ulama untuk berdakwah menyatakan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ini faktor pendorong kenapa pusatnya Islam di Nusantara. Yang kedua adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, para tetangga dan masyarakat di sekitarnya. Dan ketiga, persyaratan untuk masuk Islam itu sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga ajaran Islam mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakyat Nusantara. Jadi tidak terlalu rumit ya dalam memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Yang keempat adalah ajaran persamaan hak dalam agama Islam. Jadi di dalam agama Islam dulu masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang memiliki kasta, ya. Sistem strata sosial dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, paling bawah gitu. Dan itu dihilangkan, dan bukan dihilangkan karena memang dalam ajaran Islam tidak ada ajaran kasta itu. Dan diskriminasi mudah menarik menghilangkan diskriminasi juga. Karena kasta ada, lalu diskriminasi itu ada. Nah, karena ajaran yang menghilangkan kasta atau tidak memiliki kasta dan meminimalisasi diskriminasi, ini mudah menarik simpati rakyat terutama pada lapisan bawah ya. Dan yang kelima adalah raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamnya, khususnya terhadap rakyat mereka. Nah, itu kenapa dakwah Islamiyah itu begitu masif dan gairah para juru dakwahnya luar biasa. Nah, dakwah pada zaman dulu tidak hanya menyiarkan firman Allah, hadis Nabi dan lain sebagainya, tetapi dakwah itu dimulai dari kegiatan-kegiatan kultural masyarakat, misalnya seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan pengobatan. Jadi para juru dakwah yang datang dari Timur Tengah dulu itu ada yang berdagang sekaligus menyiarkan agama, ada yang menikah dengan penduduk pribumi sekaligus juga memperkenalkan agama, ada juga yang membangun lembaga pendidikan seperti masjid, pesantren, dayah, surau, dan langgar. Di situ dijadikan tempat pengajaran agama Islam sehingga agama Islam itu dikenal secara cepat oleh masyarakat. Dan juga kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah Nusantara ini, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit,
yang digunakan sebagai media atau strategi pengembangan dakwah oleh para ulama-ulama terdahulu. Yang paling terkenal kan Wali Songo gitu. Ada yang menggunakan wayang kulit, ada yang melakukan wayang orang, ada juga dengan kesenian lagu-lagu dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebagai media dakwah dan strateginya itu cukup ampuh untuk memperkenalkan Islam. Dan yang kelima adalah pengobatan. Jadi pengobatan jadi strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan secara kepada masyarakat pedesaan, tapi juga kepada raja-raja dan keluarganya. Beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati oleh para juru dakwah. Nah, kita lanjut. Kita beralih pada perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama di Sumatera dulu, karena di sana di Aceh itu dijuluki sebagai Serambi Mekah ya, karena awal-awalnya didatangi oleh para pendakwah. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang masuk Islam. Dari proses inilah berawal berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur laut Aceh Lok Semawe atau Aceh Utara sekarang. Rajanya bernama Marasilu, bergelar Sultan Al-Malikus Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Samudra Pasai semakin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hubungannya dengan Pelabuhan Merak yang waktu itu sudah menjadi kerajaan kecil semakin ramai. Sehingga di tempat itu pun sejak abad ke-14 Masehi telah tumbuh dan berkembang masyarakat Islam. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat, para ulama dan mubaliknya menyebar ke seluruh Nusantara, ke pedalaman Sumatera, pesisir barat dan utara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku. Itulah sebabnya pada kemudian hari Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Ya. Sebutan Serambi Mekah. Nah, untuk masa-masa selanjutnya, setelah di Serambi Mekah, di Aceh, Sumatera bagian utara itu, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Sanga atau Wali Songo, 9 wali. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Grisik. Yang kedua Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga Syekh Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Giri. Yang kelima Syekh Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keenam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Dan yang kesembilan adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Selanjutnya lagi di daerah Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 masih sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Perez, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Goa Talo, ya, Bone sekarang gitu ya, Wajo dan Sopang. Nama Goa Talo sebenarnya adalah nama dua kerajaan yang berdampingan dan selalu bersatu. Oleh karenanya,
letaknya itu berada di kota Makassar. Gua Talo disebut juga Kerajaan Makassar, yang istananya terletak di Sumba Opu pada tahun 1562-1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tuma Parisi Kolama. Kerajaan Gua Talo berhasil menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Lu. Pada masa itu di Gua Talo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Ya, kemudian atas jasa Dato' Ribandang dan Dato' Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Karangtonegalo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin yang terkenal itu. Ya. Nah, di Kalimantan, ini perkembangannya masuk ke Pulau Kalimantan. Sebelum Islam masuk di Kalimantan Selatan, terdapat kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipadaha atau Kahuripan yang terletak di hulu sungai Nagara dan Amuntai kini. Itu bukan kini ya, kini. Ya, ini. Sekarang Amuntai bahasanya. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Junjungwih. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kartagama karya Empu Prapanca. Berdasarkan Hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak Sultan Trenggono. Ini cerita Perang Banjar untuk memerangi kerajaan Daha dengan perjanjian apabila kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Karena ceritanya Daha itu sebenarnya adalah kerajaan Banjar yang beralih dari Amuntai. Ya, di Amuntai, kerajaan Dipa itu beralih ke Daha dan kekuasaannya itu diambil alih oleh paman dan Pangeran Samudra yang saat ini menjadi pewaris tahta kekuasaan itu ingin mengambil haknya dan meminta kepada Sultan Trenggono Kerajaan Demak untuk membantunya melawan kerajaan Daha, ya. Sekarang di hulu sungai selatan Kandangan. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dan kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamullah. Penyebaran Islam secara lebih intensif sampai ke daerah-daerah pedalaman terjadi setelah Raja Mahkota wafat, putranya Pangeran Aji Langgar dan penggantinya melakukan perluasan kekuasaan ke daerah Muara Kaman. Ya, ini Kalimantan Timur, Muara Kaman. Ya. Nah, Islam masuk ke Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15 itu, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk belajar Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Mahrum. Setelah wafat beliau digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya dalam masyarakat Islam di Kepulauan Maluku dan Irian, bahkan sampai ke Filipina. Yang selanjutnya Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Yang ketiga Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Yang keempat Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan
oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Nah, ini sejarah di Maluku Utara dan sekitarnya sampai ke Papua itu. Selanjutnya, peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Di masa penjajahan, masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satu misi dakwah ketauhidan. Yang kedua, rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam. Ya, mampu mengubah masyarakat Nusantara yang dulunya menganut sistem kasta dan kriminalisasi menjadi masyarakat yang setiap anggotanya mempunyai kedudukan, harkat, martabat, dan hak yang sama. Nah, yang ketiga adalah semangat cinta tanah air. Dan yang keempat, rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan hubbul watan binal iman. Cinta tanah air sebagian dari Islam, dari iman, mampu mengubah cara berpikir masyarakat Nusantara, khususnya para pemuda yang dulunya bersifat sektarian, lebih mementingkan sukunya dan daerahnya, menjadi bersifat nasionalis, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, telah mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsanya dengan berbagai cara, yaitu perjuangan. Oke, selanjutnya juga peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Yang kedua adalah masa perang kemerdekaan. Tadi sebelum kemerdekaan. Yang pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Banyak santri tamat pesantren kemudian melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah. Sekembalinya dari Timur Tengah, mereka menjadi ulama besar dan pimpinan perjuangan. Di antaranya adalah Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan lain-lainnya. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Para pahlawan Islam yang telah berjuang melawan imperialis Portugis dan Belanda, seperti Fathahillah, Sultan Babullah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Habib Abdurrahman adalah juga para ulama yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi orang banyak sehingga mereka menjadi panutan umat. Peran organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan seperti Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pondok pesantren. Ini juga berperan dalam masa kemerdekaan. Selanjutnya, masa pembangunan. Dalam usaha mengisi kemerdekaan, umat Islam memiliki andil besar dalam membangun di berbagai bidang demi tercapaian tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun dalam beberapa peristiwa terjadi ketegangan antara Islam dengan pemerintah, akan tetapi umat Islam tetap mendambakan kemajuan dan pembangunan negeri ini. Hal ini terutama ditujukan organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Yang pertama, peran Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha-usaha itu antara lain mengadakan pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah umum, TK, SD, SMP, SMU, dan universitas, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, politeknik, balai kesehatan ibu dan anak, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Nah, itu di masa pembangunan, ya, peran Muhammadiyah. Yang selanjutnya juga ada yang kedua, peran Nahdlatul Ulama yang pernah berkiprah di bidang politik,
Namun dalam perkembangan selanjutnya mulai Munas NU pada tanggal 18 sampai 21 Desember 84 di Situbondo dengan tugas menyatakan bahwa NU meninggalkan aktivitas politik dan kembali ke Sitoh atau tujuan dasar pada waktu didirikannya tahun 1926. Jadi DOS ini NU merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha-usaha NU antara lain mendirikan madrasah, sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah LP Ma'arif NU dan perguruan tinggi NU, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pondok pesantren. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Tembok Ireng, Jombang, Jawa Timur yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899 Hijriah. Selanjutnya mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. Yaitu peran dua organisasi besar. Ya. Selanjutnya yang ketiga peran Majelis Ulama Nusantara Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia pada masa pembangunan adalah memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia pada umumnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. MUI adalah penghubung antar ulama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antar pemerintah dan umat Islam di Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Pada masa pembangunan ini terdapat pula organisasi Islam yang menampung para cendekiawan Muslim yang disebut ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI lahir pada Desember 1990 dan berkiprah pada hampir semua aspek kehidupan bangsa. Organisasi ini pertama kali diketuai oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, peran lembaga dan tokoh selanjutnya adalah peran lembaga pendidikan Islam. Badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam, Universitas Islam Negeri. Nah, yang pertama melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya memupuk persatuan dan kesatuan umat. Dan yang keempat, yang kelima mencerdaskan bangsa, yang keenam mengadakan pembinaan mental spiritual umat. Ya. Hikmah dan manfaat perkembangan Islam di Indonesia atau Nusantara. Satu, jiwa dan semangat melakukan dakwah dan kehadiran pedagang Islam dari luar yang telah menyiarkan agama Islam di bumi Nusantara memberikan inspirasi baru terbentuknya sebuah nuansa damai bagi perkembangan agama yang sudah ada di Nusantara ini. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi baik pula. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam, dakwah dilakukan dengan lisan dan tulisan. Hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan. Seperti masjid, tempat ibadah bersahabat dengan kultur masyarakat. Dan yang kelima adalah kearifan para ulama dan memodifikasi budaya serta kebiasaan masyarakat setempat, membentuk corak Islam yang hadir dengan keramahan dan kebijaksanaan, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap toleran, arif dan bijaksana, sebagaimana awal mula Islam itu didakwahkan di Nusantara. Ya. Selanjutnya,
Hikmahnya yang keenam, menelisik kultur dan budaya, penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah, baik berupa karya seni, adat istiadat, makam, masjid maupun peninggalan lainnya yang dijadikan pembelajaran untuk memberikan pengobatan para pendahulu. Yang ketujuh, karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktikkan dengan penuh keteladanan. Sebagai pendahulu, ulama di Nusantara memberikan contoh dalam bersikap nasionalis, cinta tanah air untuk mempertahankan harga diri bangsa serta tanah air dari bangsa penjajah. Yang kedelapan, kekhasan dalam kehidupan masyarakat membentuk karakter guyup rukun, bergotong royong, mengokohkan sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara kesatuan dari ancaman dan rongrongan luar dan dari dalam negeri. Yang kesembilan, sadar menjalani kehidupan dalam sejarah berbangsa telah membentuk jadi diri nasionalisme bahwa perjalanan bangsa memerlukan pemikiran dan keteladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan untuk dipraktekkan oleh generasi penerus di dalam menentukan masa depan bangsa. Demikian pemaparan materi tentang dakwah Islam secara damai di Nusantara. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.